Kalau kalian tahu, Iksa Home itu adalah rumahku yang aku buat dalam bentuk Instagram. Dan di situ itu aku menerapkan hidup minimalis ke dalam rumah yang kecil itu. Makanya dalam video ini aku pengen ngasih tips ke kalian gimana sih bikin rumah yang estetik tapi juga minimalis. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen jelasin dulu ke kalian apa sih arti dari rumah minimalis estetik. Nah, langsung aja ya. Kalau misalnya rumah itu bagiku adalah tempat yang nyaman dimana kita itu bisa ngerasa happy di dalam rumah itu. Terus kalau estetik itu sebenarnya sesuatu yang indah dipandang mata, tapi itu kan tergantung lagi ya. Semua orang punya selera yang berbeda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Jadi nggak ada tuh kalau tema Skandinavian itu pasti cakep, terus tema yang lain itu nggak cakep. Itu salah ya. Tiap sesuatu itu pasti ada sisi estetiknya. Minimalis di sini itu maksudnya adalah gimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi maksimal secara fungsi, value, dan juga membuat kita happy tanpa perlu berboros-borosan dan juga hidup yang terlalu banyak konsumsinya. Jadi minimalis di sini tuh yang namanya quality itu lebih baik dibanding quantity. Rumah yang aku tinggalin saat ini itu rumah yang sebenarnya nggak besar karena ukurannya itu cuma 84 meter persegi, yang mana kalau dalam jangka panjang itu pasti mikirnya bakal nggak akan cukup kalau ada tamu datang, nggak akan cukup kalau udah punya anak, udah punya 2 anak. Pokoknya kayak banyak rumah-rumah lain yang sebenarnya lebih cukup untuk mengakomodasi banyak orang di dalam rumah. Tapi ya udahlah ya, karena aku belajar soal minimalis, jadinya aku selalu mikir nih gimana aku bisa ngisi rumah tapi punya kualitas barang yang baik juga supaya awet dan juga nggak terlalu nguras kantong kita berdua. Oke, jadi tips yang pertama, kalau kalian pengen ngisi rumah kayak aku dan suamiku ini, kalian tuh mesti mikirin tema yang kalian mau pilih. Misalnya nih, kan banyak tema-tema yang ada di YouTube, kayak Skandinavian, Japandi, atau tema-tema lain yang tradisional kayak Indonesia banget. Itu bisa ya, dan nggak ada yang salah dari semua tema itu. Nah, di sini kalian harus punya referensi rumah minimalis yang menurut kalian oke, dan kalian itu harus selalu ngelihat itu. Jadi kalian punya gambaran kalau minimalis itu nggak mesti sesuatu yang kualitinya nggak bagus, terus yang kayak terlalu berhemat, itu salah ya. Jadi kalau kalian lihat di YouTube, itu banyak banget rumah yang minimalis tapi gila sih, keren banget. Biasanya kalau aku, ada 2 akun nih, kalau misalnya Indonesia aku sering banget ngeliatin Living Loving Net. Di sana aku dapat banyak inspirasi rumah yang kecil tapi juga tetap cakep dan mereka menerapkan hidup minimalis. Yang kedua, kalau akun luar negeri, aku sering banget ngeliatin Never Too Small. Gila sih, itu bisa rumah sekecil-kecil itu, apartemen sekecil-kecil itu, tapi storage-nya banyak banget. Yang kedua, kalian tuh bisa belanja barang-barang yang emang wajib ada di rumah dulu. Misalnya nih, kasur, mungkin kulkas, TV, sofa atau kompor, itu kan tergantung dengan kebutuhan kalian. Nah, di situ kalian kan perlu tuh yang namanya survei. Nggak mungkin kan kalian asal pilih doang. Oh ya udah, ini mereknya bagus, oke beli. Ini oke beli, kan nggak mungkin. Karena kalian juga pasti mempertimbangkan lokasinya di rumah mau ditaruh di sebelah mana. Harus adakah barang-barang yang jadi barang-barang pelengkapnya, kayak misalnya kasur harus ada divannya atau mungkin headboard di bagian belakangnya. Itu kan kalian mesti pikirin baik-baik. Dan gimana sih supaya barang-barang itu tetap bisa dipakai dalam jangka waktu 10-15 tahun. Yang ketiga, kalian usahain buat punya furniture atau kayak lemari-lemari itu yang tertutup. Kenapa sih aku bilang kayak gitu? Ya sebenarnya ini tergantung selera dari kalian. Cuman kalau aku ngerasa kalau misalnya lemari atau kabinet yang ku beli itu tertutup, itu memudahkan aku buat ngebersih-bersihin segalanya. Karena aku nggak ada ART, ini kan bikin gimana supaya aku bisa ngebersihin rumah itu nggak terlalu ngabisin waktu. Makanya dengan cara tertutup, jadi bagian yang harus kubersihkan itu nggak harus dibersihkan sesering mungkin.
Yang keempat, aku rekomendasi janganlah kalian beli barang-barang yang sekiranya itu nggak perlu-perlu banget dulu. Karena kadang-kadang kalian itu baru tahu barang itu bener-bener kalian butuhin atau enggak setelah kalian tinggal di rumah itu dan kayak mikir-mikir lagi, ini tempatnya di mana, terus bahannya harus kayak apa biar awet. Itu kalian baru tahu setelah beberapa minggu atau bahkan mungkin bulan. Jadi kalau kalian udah pasti banget nih baru kalian beli, terus barang lainnya juga pelan-pelan beli selagi kalian juga menabung buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya itu. Terus yang kelima, kalian bisa mencari opsi lain yang mana itu dengan mencari barang-barang yang pre-love untuk rumah kalian. Misalnya nih, kalian pengen punya sofa yang pre-love. Itu kan kalian bisa cek ya kualitasnya itu gimana, karena itu tampak mata. Kayak lemari atau mungkin dipan, itu kalian kan masih bisa ngira-ngira kira-kira barang ini worth it nggak dibeli dengan harga segitu. Karena itu akan sangat amat menghemat pengeluaran kalian. Apalagi juga pengeluaran di awal tinggal di rumah itu pasti nggak sedikit. Terus yang keenam, selalu manfaatkan barang yang ada. Misalnya nih, kalau kalian kayak aku baru nikah dan dikasih banyak hadiah dari teman-teman ataupun dari keluarga, ya udah pakai itu aja. Walaupun mungkin temanya kurang sesuai sama rumah kalian, ya udah difungsiin dulu aja selagi kalian nyari-nyari nih kira-kira besok kalau mau diganti itu apa. Karena dengan memanfaatkan yang ada itu, kita juga bisa menggunakan barang itu sampai habis masa gunanya. Misalnya emang udah rusak atau misalnya kalau piring-piring pecah, di situ kalian ganti supaya kalian nggak harus nyimpen barang-barang ini di storage kalian, tapi kalian bisa langsung nyingkirin semuanya buat barang baru yang kalian akan beli. Jadi itu semua adalah tips dari aku kalau kalian pengen punya rumah yang estetik tapi juga tetap minimalis supaya kalian punya kualitas hidup yang lebih baik dan dengan tidak berboros-borosan. Jadi duitnya bisa dihemat untuk keperluan yang lain. Kalau kalian ngerasa postingan ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik like button yang ada di bawah dan nyalakan lonceng karena aku selalu ngupload 2 kali seminggu, yaitu Rabu dan hari Jumat. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye.